Mari kita satu dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami, agar dalam kami mendengar firman-Mu akan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan terlebih akan dapat menjadi pedoman bagi kami dalam kami jalani kehidupan ini. Dan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memelihara kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi nats perenungan kita pada saat ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudaraku, melalui bacaan kita pada saat ini yang telah saya bacakan tadi, saya memberikan tema perenungan yaitu kesuksesan berawal dari keluarga. Sekali lagi, kesuksesan berawal dari keluarga. Berbicara tentang kesuksesan, semua orang pasti ingin yang namanya sukses. Berbicara tentang keberhasilan, semua orang pasti ingin disebut sebagai orang yang berhasil. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin dikatakan sebagai orang yang gagal. Akan tetapi setiap kita pasti ingin dikenal orang sebagai orang yang berhasil. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keberhasilan, berbicara tentang sebuah kesuksesan, pandangan kita atau pemikiran kita yaitu bahwa selalu diukur dari seberapa besar pendapatannya setiap bulan, seberapa besar pendapatannya setiap 6 bulan, atau seberapa besar pendapatannya setiap tahun. Dan jika dirupiahkan, jika menurut kita itu cukup besar, maka kita sebut sebagai orang yang sukses. Bapak Ibu Saudara, akan tetapi pada kenyataannya pada saat ini ketika kita melihat dalam kenyataan hidup yang ada bahwa tidak sedikit orang yang kita kenal sukses, tidak sedikit orang yang kita kenal berhasil dalam mengumpulkan harta materi yang ada, memiliki rumah yang banyak, memiliki kendaraan sampai beberapa buah, bahkan memiliki segala fasilitas yang cukup mewah di dalam kesehariannya. Akan tetapi berbicara tentang kekayaan tersebut tidak menjamin bahwa seseorang dapat menjaga keutuhan keluarganya, karena tidak sedikit orang yang kaya tapi keluarganya berantakan. Dan berbicara tentang kesuksesan juga tidak sedikit juga pengusaha-pengusaha yang kita kenal sebagai orang-orang yang sukses, akan tetapi mereka gagal dalam membangun rumah tangga mereka. Tidak sedikit pengusaha yang bercerai, tidak sedikit pengusaha yang meninggalkan anak dan istri, meninggalkan suami, dan lain sebagainya. Dan bahkan tidak sedikit juga para pelayan yang kita tahu bahwa mereka disebut sebagai orang yang sukses dalam pelayanan, akan tetapi mereka gagal dalam menjaga kehidupan keluarga mereka. Tidak sedikit anak-anak dari para pelayan Tuhan yang meninggalkan Tuhan dan bahkan sampai meninggalkan iman mereka hanya karena sesuatu dan lain hal. Oleh karena itu pada saat ini kita akan belajar dari Nuh. Ketika kita berbicara tentang kesuksesan dimulai atau berawal dari kehidupan keluarga. Ketika kita belajar dari Nuh, ada 3 kunci kesuksesan yang kita perlu pelajari dari Nuh sesuai bacaan kita pada saat ini. Ketika kita memperhatikan atau mengingat peristiwa bagaimana Nuh membangun bahtera ketika ia akan menghadapi datangnya banjir besar, datangnya air bah yang akan menutupi seluruh bumi. Ketika kita mendalami, ketika kita merenungkan, hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari Nuh adalah bahwa Nuh
memperhatikan keluarganya. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam bacaan kita tadi. Di situ dikatakan dengan taat mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ketika Nuh ingin menyelamatkan keluarganya, itu berarti bahwa ia benar-benar memperhatikan seisi rumahnya, semua anggota keluarganya, baik itu anaknya, baik itu istrinya, ataupun anak mantunya. Nuh memperhatikan mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Nuh dikatakan sebagai orang yang berhasil memulai kesuksesan itu dari kehidupan keluarganya karena ia memperhatikan seluruh anggota keluarganya. Kalau Nuh tidak memperhatikan anggota keluarganya, kemungkinan besar akan ada yang tertinggal dari ketika air bah datang. Kemungkinan ada yang tidak akan selamat ketika air bah datang. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kesuksesan yang dilakukan oleh Nuh, yang kedua yaitu bahwa ia kompak bersama dengan anggota keluarga yang lain. Nuh benar-benar mengalami sebuah tantangan yang cukup luar biasa ketika ia membangun Bahtera atau membuat Bahtera, karena tidak sedikit orang-orang yang di sekitar dia pasti mengejek dia, karena bagaimana mungkin membuat sebuah Bahtera yang cukup besar yang jauh dari pinggir pantai. Itu sangat mustahil, dan kemungkinan besar pasti ada orang-orang di sekitar dia yang menganggap bahwa Nuh itu sudah gila, membuat Bahtera yang cukup besar dan tidak mungkin untuk diangkat, dibawa ke laut dengan jarak yang cukup jauh. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah tantangan yang dialami oleh Nuh. Akan tetapi di dalam mengalami sebuah tantangan tersebut, setiap persoalan tersebut, ternyata Nuh mampu mengerahkan kehidupan keluarganya untuk selalu kompak. Dan ketika membangun sebuah Bahtera ini, Nuh dibantu oleh seisi rumahnya, seluruh keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang kedua yang kita bisa pelajari dari Nuh adalah bahwa ia mampu mengarahkan kehidupan keluarganya untuk kompak, bisa bekerja sama. Saudaraku, ketika kita melihat kehidupan keluarga kita, apakah kita sudah bisa kompak dengan sesama anggota keluarga kita? Apakah kita sudah bisa bekerja sama dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, atau dengan anggota keluarga kita yang lain? Sudahkah kita bisa bekerja sama dengan mereka? Atau malah kita mengesampingkan mereka dan menganggap diri kita lebih penting dari mereka? Oleh karena itu saudaraku, bagian yang kedua yang dapat kita pelajari dari Nuh pada saat ini adalah bahwa ia mampu mengarahkan kehidupan keluarganya untuk tetap kompak di dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Oleh karena itu mulai saat ini, belajarlah untuk kompak dengan anggota keluarga kita dalam melakukan setiap pekerjaan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang dapat kita pelajari dari Nuh adalah bahwa seperti yang disampaikan dalam ayat yang ke-7 bagian terakhir, di situ dikatakan, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sesuai dengan imannya. Bagian yang ketiga, yaitu bahwa Nuh mampu memelihara iman keluarganya kepada Allah. Nuh mampu mengarahkan kehidupan keluarganya untuk tetap setia kepada Allah. Nuh mampu mengarahkan kehidupan keluarganya untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga yang menjadi pelajaran kita pada saat ini adalah bahwa Nuh mampu memberikan teladan kepada anggota keluarganya sehingga anggota keluarganya pun tetap beriman kepada Allah. Oleh karena itu saudaraku, dalam kehidupan kita, mari kita tetap menjaga iman keluarga kita. Mari kita memberikan teladan kepada anggota keluarga kita agar mereka pun mampu untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita bimbing anggota keluarga kita untuk dapat memelihara iman mereka. Karena Bapak Ibu Saudara, apa gunanya keberhasilan kita secara materi namun anggota keluarga kita banyak yang meninggalkan Tuhan? Apa gunanya kita disebut sebagai orang yang kaya, akan tetapi anak-anak kita mereka meninggalkan Tuhan? Apa gunanya kita memiliki segala fasilitas yang mewah, akan tetapi setiap anggota keluarga kita atau ada anggota keluarga kita yang tidak lagi mau menerima Yesus sebagai Tuhan?
Oleh karena itu, saudaraku, hal yang terpenting ketika berbicara tentang kesuksesan yang dimulai dari keluarga itu yaitu bahwa ketika kita mampu mengarahkan, membimbing kehidupan keluarga kita untuk tetap memelihara iman mereka. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah firman Tuhan ini akan dapat menjadi berkat bagi kita semua di dalam kita menjalani kehidupan kita, dan biarlah kehidupan keluarga kita masing-masing akan disebut sebagai keluarga yang berhasil, keluarga yang sukses, karena kita semua selalu saling memperhatikan sesama anggota keluarga. Kita selalu kompak di dalam kehidupan anggota keluarga, dan juga kita selalu berusaha untuk mengingatkan kehidupan anggota keluarga kita agar kita semua tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.